Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Dana Review apa adanya dan di podcast UMKM. Setelah tadi kita sudah sharing dan ngobrol dengan Mas Rido sosis gajahan. Sekarang kita ngobrol juga, makanya ya biar nggak jadi pembohongan publik ya Mbak. Saya bajunya masih sama, cuma narasumbernya udah berbeda. Di sebelah kanan saya ada Mbak Palupi. Halo Mbak Palupi, sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Oke, ya. Mbak, terima kasih sudah datang di podcastnya Dana Review, di podcast UMKM ini. Teman-teman pasti udah lihat di depan ini ada beberapa produk ya. Warnanya kuning, kelihatan cetar gitu Mbak ya. Jadi bisa menutupi kulit saya yang agak gelap Mbak. Itu saya agak di belakang. Oke teman-teman, nanti kita akan sharing dengan Mbak Palupi. Kita akan tanya-tanya dengan Mbak Palupi. Dan semoga dengan ini teman-teman ada inspirasi. Ada Mbak, ada semacam kekuatan lagi. Selama pandemi ini kita harus tetap berkarya dan berusaha. Oke Mbak, pertama kali yang pasti orang akan tanya adalah rambak kedelai itu apa Mbak? Selamat siang teman-teman. Terima kasih sebelumnya Mas Danar. Ya. Untuk kenapa rambak kedelai? Ya, kenapa rambak kedelai? Sebenarnya sih dulu itu namanya kerupuk kedelai merek Nugroho. Kerupuk Awal kedelai. mulanya. Oh iya. Sebenarnya sama sih dari tepung tapioka juga gitu. Karena pengennya dari kita, dari keluarga itu beda nama dari yang lain. Akhirnya tercetusnya rambak. Biar bikin penasaran apa sih rambak itu. Oke. Terus kita mulai awal usaha itu dari keluarga 2011. 2011 dengan yang tadi kerupuk itu ya? Ya, itu sempat vakum berapa tahun. Ya. Akhirnya kita mulai lagi dari 2018 dengan merek rambak kedelai Mr. Sun. Kenapa Mr. Sun? Ya. Karena itu satu diperoleh dari nama bapak saya Susanto. Pak San. Ya. Oke. Kedua, itu karena terutama rambak itu kan membutuhkan panas matahari. Ya, jadi kita pakainya matahari itu sun walaupun tulisannya sun. Gitu ya. Jadi tercetuslah rambak Mr. Sun, lebih ngebrandnya seperti itu sih daripada Nyun Sewu Nugroho. Gitu, jadi kuning ini karena sun matahari tadi dan rambak kalau enggak bukan rambak tapi produknya Mbak Palupi itu kalau enggak kena matahari enggak jadi. Enggak bisa. Akhirnya sekalian namanya Bapak Mr. Santoso, Mr. Sun. Sun juga artinya matahari. Lucu ya anunya ya. Idenya lucu ya. Dan packingnya juga kuning teman-teman. Padahal produknya juga enggak kuning-kuning juga produknya gitu ya. Tapi bagus sih. Ya nyari yang warnanya karena matahari itu kan kuning, menyinarnya kan kayak warna kuning gitu Mas. Jadi kita ambilnya warna kuning aja deh. Satu lebih jelas, terang. Jadi orang melihat dari kejauhan, oh itu Mr. Sun. Gitu. Ya ini kalau kuning itu memang teman-teman lebih kelihatan ya Mbak ya. Pokoknya dari jauh pun lebih eye catching gitu. Dan filosofinya unik, pokoknya lucu deh. Saya tak pikir tuh Mr. Sun itu apa? Sun itu namanya Pak Sun gitu kan. Ternyata ada filosofi matahari. Kalau nggak ada matahari, kerupuknya nggak jadi gitu ya. Lebih tepatnya. Karena pernah dicoba juga kita oven. Sudah berapa kali oven itu ternyata juga gagal. Jadi bentuknya itu bantat. Sudah dicoba. Kerupuk juga ada bantatnya Mbak? Iya. Tapi jadi roti loh. Gitu. Jadi nggak mengembang. Iya, nggak mengembang. Gitu. Untung nggak pakai oven Mbak. Kalau aku jadi Mr. Sun. Sudah pernah dicoba, makanya sekali-kali pengennya sih kita kalau hujan, cuaca dan kayak gini kan hujan, pakai oven, ternyata dicoba nggak jadi. Jadi akhirnya tetap dengan panas matahari itu. Berarti produknya Mbak ini ada risetnya juga berarti sebelumnya. Maksudnya nyoba. Sebelumnya, nah kalau produk ini tahan berapa lama Mbak? Kalau kayak yang udah matang ini yang matang 4 bulan sih minimal 4 bulan. Iya. Kalau yang mentah? Kalau yang mentah bisa tahan sampai 2 tahun. Karena apa? Sekali penjemuran itu bisa 1 minggu. Itu yang membuat rambak ini tanpa bahan pengawet satu. Itu awetnya dari sinar matahari. Kayak gitu. Jadi produknya Mbak Palupi ada mentah sama matang. Nah, kalau mentah jelas, kalau mentah matang tuh ada rasanya masing-masing Mbak. Satu rasa warna pedas. Dulu ada bermacam-macam warna Mas, gitu loh. Enggak cuma kuning gini aja. Ada barbecue rasa juga. Gitu.
Tapi ternyata dari kita menjual ini customer gitu, akhirnya kok banyak yang suka pedes sama original. Dan itu lagi-lagi dari riset lagi. Gitu. Jadi semua saya cobain rasa itu, saya cobain masuk ke ini semua. Tapi ternyata kebanyakan enak yang ori mbak, sama pedes aja, jangan pakai rasa. Karena merubah. Plain gitu sih ya. Ya cuma ada rasa gurih aja gitu ya. Karena merubah dari rasa kedelainya sendiri. Berubah. Ini kedelainya berarti kedelai asli ya mbak? Asli. Bukan, kan ada kan kedelainya itu kedelai, ada kedelai yang sintetis. Kalau ini kedelainya asli. Kedelai asli, ya. Oke. Nah mbak, kalau kita sekarang masuk ke hal yang lebih dalam lagi tentang inovasi dan customernya mbak gitu. Kalau tadi di beberapa, mungkin tadi aja ya dari Mas Rido itu beliau riset, survei segala macam, lebih ke mendengarkan kemauan customer. Tadi kan Mbak Putri juga udah bilang kalau ini karena dari customer tuh lebih seneng yang gurih aja sama yang pedas. Nah kalau untuk awal dulu mungkin bisa di-sharing Mbak, di-share ke teman-teman juga. Dulu itu awalnya bisa milih packaging harus bentuknya yang di depan saya kayak gini atau yang pack seperti ini, karena Mbak Palu juga masuk ke Indomaret ya Mbak ya. Merek Indomaret berarti harus bayar saya. Pokoknya retail modern Indo April gitu ya. Enggak, udah terlanjur. Itu gimana sih Mbak caranya nentuin inovasiku harus ini, terus customerku siapa, itu caranya gimana Mbak? Kalau dulu pertamanya bukan kayak gini ya Mas Dandri ya. Kalau dulu lebih ke packing biasa plastik, kita press. Pakai labelnya juga, pakai yang kita ketik. Dipres pakai label, press label yang berapa ratus ribu harganya murah gitu. Itu ya? Nah, kita tempelkan di situ dijual. Tapi ternyata setelah kita pelatihan satu sama lain, melihat ini, hanya tercetus ini dulu. Berarti originnya ini. Ya, ini dulu pertama kali. Terus kita namanya semakin kesini semakin belajar. Akhirnya kita naik kelas Mas, kita jadi kesini. Yang ini. Ini. Kalau ini kita pakai desain sendiri. Gitu. Ini memang Mbak, ini memang gambar Bapak asli ya? Iya, itu brand ini, kita Mr. Sun itu, brandnya Bapak itu gambarnya. Jadi teman-teman ini nanti ada video zoomnya yang detailnya ya. Ini ada kayak kartunnya ya? Iya. Ini wajah dari Bapak? Iya, Bapak asli. Tapi kira yang ini Mbak? Bukan, itu karena orang Jawa nggih. Jadi saya pakainya ada belangkonnya, ada ininya kayak gitu. Oke. Gitu. Terus dilanjut Mbak, monggo. Terus karena saya kedua kenapa berbeda dengan yang ini? Karena kemarin itu kita dapat pelatihan dari Pak Ganjar. Pak Gubernur Jawa Tengah. Pak Gubernur gitu. Terus memfasilitasi, jadi kita dapat free 100 piece gitu. Untuk pack ini gitu. Akhirnya setelah itu ya kita dapat juga langsung order dari Pak Ganjar itu. Sehabis latihan berapa bulan dapat ordernya 60 piece dari Pak Ganjar. Jadi langsung kita pakai sendiri Mas Danar. Oke, jadi gitu. Sudah dapat gratis plus orderan juga. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau penjualan Mbak, penjualan udah di mana aja sih Mbak? Kalau penjualan kita sudah masuk Indomaret. Insya Allah kita prepare mau ke Alfamart sama Alfamidi. Oke. Gitu. Indomaretnya di mana aja? Apa di kita baru di Solo aja. Di Solo Raya untuk Solo. Iya. Kalau di Solo Raya belum Mas Danar, karena setiap kabupaten itu sudah ada UKM-nya sendiri. Jadi kita memang di area Solo aja. Tapi pokoknya di kota Surakarta ya. Surakarta. Gitu. Ini baru nanti akan insya Allah akan ke Alfamart sama Alfamidi. Alfamart sama Alfamidi gitu. Oke. Terus kalau untuk online-nya Mbak, ini online juga nggak sih? Jualan online gitu? Ada Mas, Shopee. Di Shopee ya? Sih ya. Gitu. Di Shopee. Terus kalau tempat pembuatan di tempat pembuatannya ini sendiri Mbak juga ini nggak maksudnya dijual langsung di situ juga atau harus online itu? Iya. Kadang kita jemput bola Mas Danar. Gitu. Kadang Mbak aku pesen per minimal order ya Mbak ya. Kalau kita jauh kita antar. Jadi kita sekalian ke sana. Kayak kemarin di Jogja Mas Danarnya saya punya. Dia by order karena dia tahu dianya dari Google My Business. Iya. Itu juga pengaruh juga ternyata untuk penjualan ini gitu. Setelah dia telepon by order, saya antar ke Jogja, ke Bantul itu. Gitu. Saya pengen tahu. Itu kemarin pertama kan minimal order berapa ya Kak? Kita misalkan dekat 5 boleh, tapi misalkan jauh ya 20
10 boleh lah, tapi jauh dekatnya dihitung ya, kadang-kadang gitu. Oke, akhirnya dia pesen 20 piece, Mas. Kita antar ke Bantul. Pertama kali langsung 20. Pertama kali itu langsung 20. Setelah kita sampai ke rumahnya yang customer, saya tanya, dapat dari mana? Saya dapat dari Google My Business, Mbak. Pengen mencoba seperti apa, kayaknya Kak beda dari yang lain. Itu akhirnya ya sudah kita antar ke sana, dan saya memberi gini, boleh misalkan sekalian untuk jualan, untuk reseller kita bisa kok, Kak. Gitu. Jadi kedua kalinya dia pesen mentahnya di packing sendiri. Oh, dia langsung pesen mentah. Ya. Oke. Gitu. Jadi Mbak juga melakukan hal yang mungkin sama dengan yang dilakukan oleh Mas Rido di video sebelumnya. Kalau riset itu penting ya. Iya. Riset. Nah, untuk ini Mbak, selama pandemi ini, jadi pandemi kan sudah ini berjalan tahun ketiga ya Mbak. Tentu Mbak Palupi dengan usahanya Rambak Kedelai Mr. San juga pasti ada dampaknya. Pasti ada. Untuk paling tidak bisa bertahan dan terus bisa move di tahun ketiga ini, apa sih Mbak yang Mbak lakukan? Sebenarnya sama kayak teman-teman juga ya Mas Danar gitu. Kita juga mengalami pandemi itu sama semua. Pertamanya juga, aduh kok kita titip balik kayak gitu. Banyak baliknya. Gitu. Akhirnya kita sabar gitu. Kita titip berapa mintanya. Tapi akhir lama-kelamaan di bulan apa ya kemarin, berapa bulan yang lalu itu, alhamdulillah sih kita order tuh kencang Mas Danar. Sudah mulai normal. Apalagi yang kemarin mau tahun baru. Sebulan kemarin itu saya order itu seminggu itu bisa 3-4 kali order. Itu dari Javanir. Oh, jadi dari toko oleh Javanir itu bisa 3-4 kali order dalam satu minggu. Satu minggu? Ya. Padahal Mbak Palupi satu kali stok berapa? 60. Kita sekali kirim order itu 60. Berarti kurang lebih 200-an ya? 200 piece ya seminggu ya? Satu minggu. Satu toko? Satu toko. Alhamdulillah kemarin itu rezekinya Mr. San. Oke. Gitu. Terus saat ini yang mungkin dari pandemi kemarin Mbak, itu kan yang bikin Mbak bertahan itu apa sih, maksudnya yang tetap menjalankan Mr. San itu apa sih Mbak selama pandemi kemarin? Tetap kita pakai Mr. San Mas ya gitu. Karena satu kita juga sudah punya ini sama Indomaret juga. Oh, itu salah satu yang nolong itu, juga kita ya? Harus itu gitu. Karena Indomaret itu kosong nggak kosong kita harus ngisi. Iya, karena itu memang kita sudah ada janji perjanjian tertulis gitu kan gitu. Memang kita harus store. Apapun yang terjadi di belakang, mau retur, mau ini kita tetap ini. Sama juga sama yang lain gitu. Tapi memang untuk kedepannya sih memang pengennya juga sudah ada di ini kepala gitu. Mau bikin yang lain lagi dia selain Mr. San. Itu dengan merek Mr. San. Kalau berarti sampai hari ini Mbak, itu rata-rata per bulan berapa piece Mbak? Nggak tentu sih Mas Danar. Kalau Indomaret sekali kirim itu 380 piece. Kalau di generalkan maksudnya diumumkan semua itu sampai berapa piece Mbak per bulan? Kira-kira 750 piece lah Mas Danar. Jadi 750 orang itu memakan Mr. San tiap bulan. Itu yang matang. Kalau yang mentah itu bisa sampai. Oh, itu baru yang matang? Ya. Baru yang matang, yang mentah. Mentah itu dia pengennya by order. Banyak kedelainya apa banyak bawangnya. Oh, itu bisa di custom. Jadi di custom gitu loh. Memang harganya beda juga sih Mas Danar, cuma karena tambah ininya pelengkapnya kayak gitu. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang mau pesen yang mentah terutama itu bisa request. Iya. Komposisinya mau apa, tapi nanti kontak dulu. Jangan langsung datang ke Indomaret, Mbak aku mau yang mentah, nggak ada gitu. Nah, ini kan pasti sampai hari ini kita take pun pasti ada teman-teman UKM atau yang teman-teman yang usahanya itu mungkin ada yang sudah bisa seperti Mbak Palupi atau Mas Rido atau teman-teman yang sudah sharing di podcast ini. Tapi ada juga kan yang masih masih stuck ya di efeknya pandemi gitu. Nah, apa sih Mbak yang menurut Mbak Palupi yang harus teman-teman lakuin untuk bisa bebas dari belenggu, bahasane rotok jeru. Biar bisa move on, biar bisa tetap kemarin bisa sekarang kok nggak bisa. Apa yang bisa Mbak Palupi share ke teman-teman itu? Sebenarnya kemarin sempat ini juga sih down ya Mas ya, gitu sama gitu. Kok gini ya, tapi akhirnya kita sabar juga sih Mas gitu. Ya udah kita tetap jalan walaupun itu tersendet-sendet Mas gitu loh.
Tapi akhirnya juga kita menikmatinya ini loh. Ada waktunya nanti. Nikmati gitu. prosesnya aja. Nikmati prosesnya dulu. Gitu. Ya bagi teman-teman sih yang mungkin takut, pertamanya takut sih gitu loh. Tapi lama-kelamaan juga dibikin enjoy Mas Donar. Oke. Gitu. Kalau karyawan ada berapa Mbak? Saya karyawan sebenarnya ada 4 sih Mas. Cuman karena nggak full ya. Gitu. Kadang kalau saya panggil gitu baru ini 4. Oh, oke. 4 dan 4-4-nya ketika pandemi nggak apakah Mbak langsung rumahkan semua 4 itu atau? Enggak, jadi saya panggil aja Mas, saya butuh Mbak tolong bantu ini dulu. Saya sementara kan pandemi itu kan nggak ini ya Mas, nggak jalan gitu, nggak stabil ininya. Oke, jadi buat teman-teman memang di pandemi ini kita butuh apa ya, butuh istilahnya ajek apa ya, ajek itu konsisten. Ya. Konsisten kalau udah usaha ya udah jalanin dulu aja. Nah Mbak, closing statement nih dari Mbak Palupi buat teman-teman yang baru mulai usahanya. Kalau tadi kan udah ke teman-teman yang udah ada usaha tapi dampak pandeminya. Buat teman-teman yang baru mulai usaha dan mungkin masih bingung mau usaha apa, karena Mbak Palupi juga udah dari tahun 2018 jalan usaha ini, apa sih Mbak yang mungkin bisa jadi nyemangatin teman-teman biar usahanya biar konsepnya atau niatnya itu tambah greget lagi, bisa dieksekusi dan konsisten. Buat teman-teman semua ya yang mungkin belum punya usaha, coba deh kita pikirkan apa yang ingin kita buat untuk kedepannya. Jangan takut untuk memulai berusaha. Pikirkanlah usaha itu akan mendatangkan uang nantinya, bukan uang yang mendatangkan usaha, tapi usaha yang akan mendatangkan uang. Kalau menurut saya seperti itu Mas Janar, karena Nyun Sewu dulu juga sama saya. Apa bisa sih saya sampai seperti ini? Tapi kenyataannya kita dengan Nyun Sewu sabar, kita harus tetap itu apa ya namanya ya? Mungkin lebih ke konsisten. Kayak gitu. Pasti nantinya ada jalan gitu. Uang itu akan nututi, kasarnya apa ya Mas Donar? Nututi itu mengikuti usaha kita. Itu aja sih. Jadi nanti istilahnya profit segala macam itu akan ikuti sama usahanya kita juga ya. Kalau kita semakin kenceng usahanya, semakin ajek dan semakin kuat itu duit pasti akan datang sendiri. Iya pasti Mas Donar. Karena kan walaupun kita punya uang Mas Donar, tapi kalau usaha kita nggak ada percuma juga. Yang penting kan kita punya usaha dulu, baru pasti uang mengikuti. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru, kalau tadi saya simpulkan yang penting teman-teman itu ketika udah ada niat dan konsep, jalanin dulu, eksekusi dulu. Perkara nanti ada jegal itu sudah lumrah macam itu nanti pikir nanti. Yang penting teman-teman jalan dulu usahanya, yang penting teman-teman eksekusi dulu. Dan teman-teman harus sabar ya. Maksudnya apalagi teman-teman yang mungkin baru usaha terus pandemi itu kan, kalau Mbak Poli juga sebenarnya sama ya. 2015 jalan usaha, 19 mungkin baru prosesnya, 20 langsung kena pandemi. Iya gitu. Karena usaha itu kan nggak cukup 1-2 tahun. Kita itu bisa melihat tuh 5 tahun ke atas Mas Dana, itu baru kelihatan kita itu seperti apa usahanya. Itu baru bisa dilihat. Kayak gitu. Ya, berarti memang kesimpulannya dari apa yang kita bahas hari ini teman-teman dengan Mbak Palupi, teman-teman kalau punya usaha, itu usahanya mau konsepnya sebagus apapun, tapi kalau nggak dieksekusi sama aja. Teman-teman yang udah punya usaha ya udah jalani dulu, sabar dulu, konsisten dulu, istilahnya tetap dulu ya tadi ya. Nanti insya Allah entah itu duit kayak keuntungan customer itu akan ngikutin dari situ. Oke, Mbak Palupi makasih sudah sharing di podcast kali ini. Kita doakan sama-sama moga-moga Mbak Palupi, teman-teman UKM yang lain itu juga bisa survive, bisa bertahan, syukur bisa tambah lagi usahanya, tambah sukses lagi. Dan buat teman-teman yang nanti mau produknya Mbak Palupi, buat yang di Kota Solo terutama ya, di Kota Solo, insya Allah di Indomaret ada ya Mbak ya. Nanti akan menyusul di Alfamart dan Alfamidi. Nah nanti di Google Map ada Mbak, misalnya teman-teman mau nyari kemana itu ada ya. Nanti kita share di deskripsi di bawah, sekaligus nanti Instagramnya apa Mbak? Rambak Mr. San. Oh langsung Rambak Mr. San. Nggak pakai spasi. Rambak titik Mr. San. Rambak titik Mr. San titik. Rambak titik Mr. San titik. Mr. San Mr. titik San. Oh Rambak Mr. San Rambak.Mr.San. Oke. Itu nanti kita juga share link Instagramnya juga di situ buat teman-teman yang mungkin mau beli atau mau jadi reseller. Boleh. Juga boleh ya.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Terima kasih, Mbak Palupi Dana. sudah menyempatkan waktu sebentar terima kasih mampir sama-sama. ke podcastnya Dana Review. Semoga tambah sukses, sehat selalu, Amin. dan nanti kalau kita undang lagi jangan ini ya Mbak ya, jangan terus piye gitu. Nanti ditunggu lagi Iya. inovasinya, nanti kan mau ada produk baru juga. Insya Allah. Gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa nanti di subscribe, di like, kasih kita komen, dan nanti siapa tahu yang mau tanya-tanya tentang usaha Mbak Palupi juga bisa di kolom komentar dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin segitu aja dari saya dan Mbak Palupi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan sukses terus buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.